Roma pasal 8. Merdeka dari dosa karena berjalan menurut Roh. Ayat 1, karena itu, sekarang tidak ada lagi hukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, yang tidak berjalan menurut daging, melainkan menurut Roh. Sebab hukum Roh kehidupan di dalam Kristus Yesus, sudah memerdekakan saya dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak dapat dilakukan oleh hukum Taurat, karena kelemahan daging, dilakukan Allah dengan mengutus putranya sendiri dalam rupa daging yang berdosa, dan dengan suatu kurban karena dosa, ia menghukum dosa di dalam daging. Supaya kebenaran hukum Taurat dapat digenapkan di dalam kita, yang tidak berjalan menurut daging, melainkan menurut Roh. Hidup menurut Roh, di dalam Roh. Ayat 5, sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal dari daging, tetapi mereka yang hidup menurut Roh, memikirkan hal-hal dari Roh. Sebab pikiran daging itu maut, tetapi pikiran Roh itu hidup dan sejahtera. Sebab pikiran daging itu permusuhan terhadap Allah, karena ia tidak tunduk kepada hukum Allah, bahkan tidak dapat. Sebab itu orang yang di dalam daging, tidak dapat memperkenankan Allah. Tetapi kamu ini bukan di dalam daging, melainkan di dalam Roh, jika Roh Allah tinggal di dalam kamu. Tetapi jika seseorang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, tubuh itu memang mati oleh sebab dosa, tetapi roh itu hidup oleh sebab kebenaran. Tetapi jikalau roh Dia, yang sudah membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu tinggal di dalam kamu, Dia yang sudah membangkitkan Kristus dari antara orang mati itu, akan juga menghidupkan tubuhmu yang fana itu, melalui Roh-Nya yang tinggal di dalam kamu. Putra-putra dan anak-anak Allah. Ayat 12, karena itu, saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang berutang, bukan kepada daging, untuk hidup menuruti daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati, tetapi jika oleh Roh itu kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuh, kamu akan hidup. Karena seberapa banyak orang yang dipimpin oleh Roh Allah, mereka adalah putra-putra Allah. Sebab kamu tidak lagi menerima roh perhambaan sehingga takut, melainkan kamu telah menerima roh adopsi, yang olehnya kita berseru, Aba, Bapa. Roh itu sendiri bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kamu ini anak, maka warislah juga, yaitu waris Allah, dan sewaris dengan Kristus, jika kita menderita dengan Dia, supaya kita juga dimuliakan bersama-sama. Sebab menurut pendapat saya, bahwa penderitaan masa sekarang ini, tidak layak dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan di dalam kita. Menantikan penebusan tubuh. Ayat 19, karena dengan pengharapan yang sangat, segala makhluk menantikan putra-putra Allah dinyatakan. Sebab seluruh makhluk itu telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan dengan kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang menaklukkannya di dalam pengharapan. Sebab makhluk itu sendiri, juga akan dimerdekakan dari perhambaan kebinasaan, masuk ke dalam kemuliaan kemerdekaan anak-anak Allah. Sebab kita mengetahui, bahwa semua makhluk bersama-sama mengerang dan merasa sakit beranak sampai sekarang. Dan bukan hanya mereka, tetapi juga kita yang sudah beroleh buah sulung roh, bahkan kita sendiri juga mengerang di dalam diri kita, serta menunggu diadopsi, yaitu penebusan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan oleh pengharapan ini, tetapi pengharapan yang sudah kelihatan bukanlah pengharapan, sebab barang yang sudah dilihatnya, mengapa masih diharapkannya? Tetapi jika kita mengharapkan barang yang tidak kita lihat, maka dengan tekun kita menantikannya. Roh menolong kelemahan kita. Ayat 26, demikian juga roh itu menolong kelemahan kita, sebab kita tidak tahu apa yang harus kita doakan dengan sepatutnya, tetapi roh itu sendiri bersyafaat untuk kita dengan erangan yang tidak terkatakan. Tetapi Dia yang menyelidiki segala hati, mengetahui apa pikiran roh itu, sebab Ia bersyafaat bagi orang-orang kudus, sesuai dengan kehendak Allah. Maka kita mengetahui bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama, untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah, yaitu bagi mereka yang dipanggil sesuai dengan tujuannya. Allah mengenal terdahulu, sebab itu menentukan terdahulu,
Ayat 29, sebab orang yang dikenalnya terdahulu, ia juga ditentukannya terdahulu menjadi serupa dengan gambar putranya, supaya ia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Maka siapa yang ditentukannya terdahulu, mereka jugalah yang dipanggilnya. Dan siapa yang dipanggilnya, mereka jugalah yang dibenarkannya. Dan siapa yang dibenarkannya, mereka jugalah yang dimuliakannya. Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Ayat 31. Lalu apakah yang hendak kita katakan tentang hal-hal ini? Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Ia yang tidak menyayangkan putranya sendiri, melainkan menyerahkan dia bagi kita semua, mana mungkin ia tidak memberi dengan bebas segala sesuatu bagi kita bersama-sama dengan putranya? Siapakah yang akan membawa suatu pengaduan melawan orang-orang pilihan Allah? Allah lah yang membenarkan. Siapakah yang akan menghukumkan? Kristus, yang sudah mati, bahkan yang sudah dibangkitkan, yang sekarang ada di sebelah kanan Allah, dan yang juga bersyafaat bagi kita. Kita tidak terpisahkan dari Kristus karena kasih-Nya. Ayat 35, apakah yang dapat menceraikan kita dari kasih Kristus? Kesukarankah, atau kesesakankah, atau aniayakah, atau kelaparankah, atau ketelanjangankah, atau bahayakah, atau pedangkah? Seperti yang tertulis, oleh karena engkaulah kami dimatikan sepanjang hari, kami diperhitungkan sebagai domba sembelihan. Tetapi di dalam segala hal ini, kita lebih dari pemenang, melalui Dia yang mengasihi kita. Sebab saya yakin, bahwa baik mati ataupun hidup, ataupun malaikat-malaikat, ataupun pemerintah ataupun kuasa-kuasa, ataupun hal-hal yang sekarang ataupun hal-hal yang akan datang, ataupun yang tinggi ataupun yang dalam, ataupun segala ciptaan yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita.